Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, masih mengenai Yesus. Kali ini kita akan bahas Tuhan kok datang hanya untuk mati saja. Nah, banyak orang yang mempertanyakan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Katolik, kok dia datang untuk mati? Nah, ini sebuah hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh agama atau kepercayaan yang lain. Nah, Uskup Agung Fultonson juga mengemukakan bahwa yang membedakan Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain adalah semua orang lain datang ke dunia untuk hidup, namun Yesus datang ke dunia untuk mati. Nah, kisah riwayat hidup semua manusia berawal dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Tetapi pada Yesus yang terjadi adalah sebaliknya. Sebab Yesus adalah Sang Firman Allah, telah dikorbankan sejak dosa pertama dilakukan. Maka bukan kelahirannya lah yang pertama-tama mewarnai kehidupannya, tetapi sebaliknya, kurban salibnya yang lebih utama mewarnai kelahirannya dan seluruh hidupnya. Dengan demikian kita dapat memahami mengapa ia memilih untuk dilahir di kandang yang hina dan rela terbaring di tempat makanan hewan. Sebab sudah menjadi tujuan hidupnya bahwa ia sebagai putra Allah mengambil rupa manusia, menjadi seorang hamba dan wafat dengan cara yang hina. Ia rela menyerahkan tubuhnya menjadi santapan rohani bagi kita umat manusia, agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya pula ia lahir ke dunia dan mengambil nama Yesus, yang artinya adalah Allah menyelamatkan. Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, agar kemudian ia dapat bangkit dengan mulia untuk menyelamatkan, memberi hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Hal ini dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, hubungan antara kematian dan kehidupan tidaklah seperti manusia pada umumnya. Kematian adalah batu sandungan bagi para pengajar di dunia karena menghentikan pengajaran mereka. Tetapi bagi Kristus, kematian adalah tujuan dan pemenuhan hidupnya yang dikejarnya, karena diikuti dengan kebangkitannya, dan ia tetap hidup selama-lamanya. Dengan wafatnya, Yesus menyatakan dirinya sebagai penyelamat, lebih daripada hanya seorang guru dan juga seorang pengajar. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Yesus tidak hanya mengajar umat manusia dengan teladannya, tetapi juga memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan ajarannya. Selain ia menebus dan memerdekakan mereka dari belenggu dosa dan juga maut, Yesus mengutus para murid-muridnya untuk membaptis dan mengajar semua bangsa serta melakukan segala perintahnya. Dan ia berjanji akan menyertainya sampai akhir zaman. Hal ini dicatat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku, penyerahan Yesus ini membuat para muridnya mampu menanggung segala sesuatu. Sebab ia memberikan kekuatan kepada mereka. Seperti yang ditulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, demikian ini yang dapat saya sampaikan. Kenapa Yesus datang kok untuk mati? Kenapa dia Tuhan datang kok untuk mati? Inilah jawabannya. Karena itulah tujuan Yesus, dia datang ke dunia ini untuk mati, untuk menebus dosa kita. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan kali ini. Semoga menambah pengetahuan Anda dan membuat Anda semakin percaya kepada Yesus Kristus dan setia kepada Gereja Katolik. Bila Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.